para pahlawan bangsa, berkibar dalam syair sang saka, berkobar dalam puisi Indonesia, untuk meraih cita-cita merdeka. Nampak kilas anak bangsa bersatu dalam semangat jiwa, bergema di jagat Nusantara, untuk meraih prestasi dan karya. Merdeka, kata yang penuh dengan makna. bertahta dalam raga perjuangan bangsa, bermandikan darah dan air mata, Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan bagi segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Menurut beliau, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Yang ketiga yaitu menurut Notonegoro. Menurut beliau, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Makna simbol Pancasila. 1. Bintang. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Sila pertama ini memiliki makna yaitu kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta dan isinya. 2. Rantai. Rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang rantai berwarna kuning disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung berlatar belakang warna merah.
Hal itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi melambangkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Sila kedua ini memiliki makna seperti kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain. 3. Pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin sendiri identik sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar kemana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Sila ketiga ini memiliki makna bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan yang kuat dan kokoh meskipun kita berasal dari berbagai suku daerah yang berbeda. 4. Banteng. Kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sama seperti manusia. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama. Maka dari itu penting untuk memperhatikan kepentingan bersama saat mengambil keputusan. 5. Padi dan kapas. Padi dan kapas yang mencerminkan pangan dan sandang ini melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Makna sila kelima ini adalah seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapat keadilan yang sama dalam aspek kehidupan. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri ketika hidup bermasyarakat, sebab ada kepentingan umum yang harus diperhatikan. Kedudukan pertama dan utama Pancasila ialah sebagai dasar negara, bukan sebagai yang lain. Pancasila merupakan 5 pilar penting yang diwariskan dari para pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan kepada kita sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga dan menerapkan 5 pilar penting tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dibuat berdasarkan keadaan masyarakat Indonesia yang beragam suku, beragam ras, beragam agama yang dapat disimpulkan menjadi satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Setiap sila atau dasar atau asas memiliki hubungan yang penting mengikat dan menjiwai satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dari Pancasila akan mengakibatkan Pancasila kehilangan eksistensinya sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sangat penting karena segala aturan kita untuk bertingkah laku dan bertindak sebagai warga negara Indonesia terkandung di setiap sila-sila Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia juga harus memahami betul makna-makna setiap butir Pancasila, fungsi Pancasila dan wujud tindakan dari cerminan Pancasila itu sendiri. Pada umumnya, fungsi dan peranan Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000 mengenai sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi-fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam mengambil setiap keputusan. 2.
Pancasila sebagai jiwa bangsa merupakan jiwa bangsa yang harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila harus menetap dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar dapat selalu bersikap dengan baik. 4. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara, tidak boleh ada satu persatuan yang bertentangan dengan Pancasila. 5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Kita sebagai orang Indonesia pasti mendambakan sebuah negara yang punya Tuhan Yang Maha Esa, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah, serta munculnya keadilan sosial. 6. Pancasila sebagai perjanjian luhur adalah disepakatinya Pancasila oleh sidang PPKI. PPKI sesungguhnya adalah badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. 7. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai hasil ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Selain itu, juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan bertanggung jawab. 8. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan yang dilakukan pada negara. Pengalaman sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai kepercayaan dan nilai ketakwaan. Ada beberapa penerapan yang dilakukan sila pertama ini, yaitu 1. Penerapan nilai ketuhanan di lingkungan sekolah. Contohnya, saling bertoleransi dan menghormati antar teman dengan keyakinan yang berbeda. Yang kedua, penerapan nilai ketuhanan di lingkungan rumah. Contohnya, membiasakan keluarga untuk menjalankan kewajiban ibadah dengan rajin. Ketiga, penerapan nilai ketuhanan di lingkungan masyarakat. Contohnya, memperkuat toleransi antara para pemeluk agama dengan cara memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah masing-masing. Pengalaman sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai kemanusiaan yang menjamin kita untuk memperlakukan sesama dengan adil tanpa membeda-bedakan sesama. Ada beberapa penerapan yang dilakukan sila kedua ini, yaitu pertama, penerapan nilai kemanusiaan di lingkungan masyarakat. Contohnya, menghormati tetangga tanpa membedakan suku, ras, dan golongan. Yang kedua, penerapan nilai kemanusiaan di lingkungan sekolah. Contohnya, memperlakukan sesama teman dengan baik tanpa membedakan suku, ras, dan golongannya. Ketiga, penerapan nilai kemanusiaan di lingkungan rumah. Contohnya, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, memiliki sikap tenggang rasa, dan menjaga kerukunan di dalam rumah. Ketiga, pengalaman sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengajak seluruh negara Indonesia bersatu tanpa memandang perbedaan, suku, bahasa, agama, dan latar belakang budaya. Ada beberapa penerapan yang dilakukan oleh sila ketiga ini, yaitu yang pertama, penerapan nilai persatuan di lingkungan rumah. Contohnya, menanamkan jiwa dan semangat patriotisme serta cinta tanah air bagi seluruh anggota keluarga, misalnya dengan mengkonsumsi produk-produk lokal yang berasal dari Indonesia. Yang kedua, penerapan nilai persatuan di masyarakat. Contohnya, saling bekerja sama dan menghormati antar tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, penerapan nilai persatuan di sekolah. Contohnya, berteman tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, suku, ras, dan golongan.
penamalan nilai Pancasila keempat, yaitu nilai kerakyatan, di mana nilai ini terikat erat dengan sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu sila kelima mengandung nilai keadilan, mengandung arti bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.